I never answer to no, man, I still go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semuanya. Ya, sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusannya, diberkahi semuanya, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, to the point aja seperti biasa, tanpa basa-basi, kita langsung. Untuk kali ini memang saya memberikan judul ya, namanya hybrid system technology. Kenapa saya bilang hybrid? Sebenarnya dari sana nggak ada, itu hanya bahasa saya aja ya teman-teman, menggunakan hybrid system teknologi karena memang saya melihat banyak cakupan-cakupan dari berbagai sisi yang dimanfaatkan atau digunakan adanya project ini ya. Luar biasa, saya sih melihat, mempelajari, menelaah ya, kemudian saya banyak belajar dari yang lain juga, sama kok banyak youtuber yang lain yang bagus ya, saya juga sama bisa belajar dari beliau-beliau para youtuber yang menjelaskan tentang informasi project ini teman-teman ya. Termasuk juga informasi-informasi terupdate terbaru seperti yang kita tahu kemarin itu ada yang disahkannya mining di Tangerang, yaitu luar biasa. Ada juga yang minta untuk naikin berita itu, namun saya untuk saat ini karena youtuber yang lain banyak ya yang membahas itu, tapi nanti juga saya coba barangkali ada waktu kesempatan untuk coba membahas langkah negara kita, karena walaupun itu sifatnya swasta ya, tapi sudah ada izin ya, tentunya sudah ada lampu hijau dari pemerintah untuk adanya pembangunan sebuah pabrik mining di Indonesia, dan memang targetnya untuk 2-3 tahun ke depan adalah number one in the world ya. Tapi ya Allahu alam ya, kita tahu karena memang di sana, nah itu segi penambangan yang ada di sana itu nanti mungkin kita jadi pembelajaran juga teman-teman, tapi mungkin next video ya barangkali saya ingat dan saya ada waktu kita bahas. Untuk kali ini kenapa saya sebut ini dengan julukan saya pribadi hybrid system, karena memang beberapa sektor yang terlibat di dalamnya teman-teman ya. Oke, tapi sebelum itu saya ingin coba mengingatkan kembali, sebetulnya di video saya sebelumnya itu sudah dijelaskan tentang apa itu mining ya, apa itu mining, apa itu exchange dan sebagainya, tetapi ini hanya ulasan saja mengingatkan bahwa jadi kita memahami dunia mining itu seperti apa dan bagaimana, karena memang jangan kita bicara mining tapi mining itu sendiri kita belum betul-betul fix daripada jenisnya, daripada macamnya seperti itu ya. Oke. Mining itu sebenarnya artis pada secara bahasanya adalah menambang teman-teman ya. Mungkin sudah banyak yang tahu juga menambang. Artinya di sini layaknya seperti untuk offline menambang emas ya, nikel, tembaga dan sebagainya, itu kan menambang ya, menambang dari hasil bumi. Nah, ini menambang di sini adalah menambang digital teman-teman ya. Adapun jenis-jenis mining itu beberapa macam teman-teman. Yang pertama ya saya ingatkan, ini kita sharing aja ya. Yang pertama adalah solo mining. Nah, solo mining itu banyak. Di Indonesia bagi teman-teman yang memiliki modal lebih ya untuk melakukan mining, itu bisa melakukan solo mining. Artinya di sana menggunakan mesin rig tetapi milik pribadi dan bisa dilakukan di rumah. Nah, dengan satu unit komputer saja dibekali dengan software mining, dan di situ ada perlengkapan atau perangkat rig. Ya, di sana bisa berapa partisi itu boleh. Kalau kita punya modal per partisi misalkan untuk ETH, partisi yang kedua itu untuk Bitcoin, partisi selanjutnya untuk apa, itu silakan aja. Itu namanya solo mining teman-teman. Kemudian ada mining full ya. Mining full ini artinya adalah mining yang ruang lingkupnya cakupannya besar. Artinya di sini seperti yang kejadian di Tangerang itu yang dilegalisasi oleh ketua DPR di negara kita, itu adalah mining full jenisnya. Jadi di sana ribuan, bahkan ya mencapai ribuan rig ya, mesin rig itu di sana dijadikan satu pabrik, itu yang namanya mining full dalam cakupan luasnya. Biasanya memang
jarang pribadi memiliki seperti itu. Biasanya itu instansi tertentu atau perusahaan-perusahaan besar yang memiliki modal besar, atau mungkin itu sebuah negara yang melakukan mining full ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, jenis mining ini yang harus kita pahami adalah, nah ini yang banyak dilupakan ya, yang banyak dilupakan sama orang, yaitu cloud mining. Nah ini jenis yang ketiga, cloud mining ini ada teman-teman ya, jangan menganggap tidak ada. Ini ada. Cloud mining ini artinya adalah kita tanpa menggunakan rig, kita tanpa banyak menggunakan atau mengeluarkan daya seperti itu. Karena kenapa? Karena cloud mining ini kita menggunakan central rig. Jadi artinya kita hanya follower daripada mining. Kita dibekali hanya satu software atau program ya di sana, atau melalui browser ya, menggunakan atau memanfaatkan website ya, penggunaan website, kita miningnya dari sana. Artinya rignya itu tidak di kita, artinya ada central rignya seperti itu. Kita hanya melakukan mining melalui handphone, atau mungkin rig miningnya melakukan laptop kita. Cukup kita posisi pergi di mana aja, kita sudah bisa mining melakukan laptop tersebut. Nah itu cloud mining namanya. Jadi kita tidak perlu membeli peralatan atau perlengkapan rig ya, seperti itu. Atau mungkin kita kemana-mana bawa CPU ya kan, nggak mungkin juga seperti itu. CPU kan berat. Bawa PGA yang mahal-mahal gitu, satu mobil kan nggak mungkin juga seperti itu. Nah itu cloud mining teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, itu ada yang namanya platform trading ya. Di sini ada sebuah platform di mana kita bisa melakukan trading, transaksi di sana, jual beli. Biasanya trading itu akan berhubungan dengan exchanger nanti ya, dengan exchanger, atau memang khusus dia platformnya platform trading. Nah itu juga bisa dikategorikan mining. Namun mining yang platform trading ini kita memerlukan modal juga, tidak terlepas dari situ. Nah karena jenis mining ini kan ada yang free, ada yang memang kena biaya ya, ada juga yang tanpa biaya. Jadi tergantung kita mau mengikuti yang mana. Biasanya yang menggunakan biaya itu demi mendongkrak adanya hash atau percepatan. Ya hash itu dilakukan nanti untuk hash, kemudian juga di sana buat gas fee-nya juga sudah ready. Jadi kita tidak pusing ya. Jadi kalau misalkan yang pakai biaya modal ya seperti itu. Jadi biasanya yang pakai modal itu lebih cepat, pendapatan mining itu lebih cepat. Beda dengan yang free mining ya, yang melakukan yang melalui website itu biasanya miningnya lambat. Dan kadang-kadang kalau ada perusahaan yang melakukan perluasan cloud mining melalui website, itu rata-rata biasanya selain daripada lambat, resikonya ujung-ujungnya scam. Karena kita tidak ada rig ya, jadi mengandalkan rig sentral. Itu yang free mining rata-rata begitu. Jadi kita mining kita ini mau handphone, mau laptop, melalui browser atau melalui website, itu rata-rata ya sama aja kita miningkan buat orang kan gitu. Ada juga yang seperti itu, tapi ada yang amanah, yang jujur, ada seperti itu. Kemudian media yang digunakan teman-teman, media yang digunakan dalam mining ini kan yang tadi yang sudah disebutkan, yaitu rig. Itu tidak terlepas dari sistem proof of work ya. Proof of work ini artinya adalah yang dilakukan oleh Bitcoin sejak awal 2019 ya. RIG ini proof of work, artinya menggunakan satu perangkat ya. Di sana mesin rig terdiri daripada CPU, GPU ya, kemudian PGA juga harus yang berkualitas tinggi untuk memecah kode-kode daripada blockchain ya. Kriptografnya nanti berhubungan dengan VGA. Makanya kalau VGA yang lemah, yang kurang bagus, itu nggak bagus hasilnya, karena itu akan membantu juga kepada hash percepatan. Jadi banyak detailnya seperti itu teman-teman ya. Nah ini media media pertama itu RIG. Kemudian media yang kedua adalah seperti yang saya bilang tadi, website atau internet source. Itu website itu kita biasanya digunakan oleh cloud mining ya, atau memantau RIG juga melalui website, juga ada website khususnya. Dan ini berhubungan dengan media yang ketiga, yaitu OS software. Nah biasanya untuk mining mau rig ataupun cloud mining itu tentunya ada yang melibatkan sebuah software khusus teman-teman ya. Jadi kita menginstal software itu, baik itu sifatnya Android ataupun OS ya. Kalau OS ini rata-rata kan di komputer ya, atau di laptop. Nah operation system ini diciptakan khusus buat mining misalkan
Ethereum atau Bitcoin seperti itu. Nah, itu OS softwarenya ada ya seperti itu. Kemudian ada juga yang media yang keempat yaitu Droid atau cloud mining. Di sini rata-rata Droid yang dilibatkan itu untuk cloud mining, rata-rata seperti itu. Karena Droid itu kan bukan seperti rig. Jadi kita hanya menggunakan perangkat Android ya, terlebih daripada handphone, tablet dan lain sebagainya. Nah, itu banyak ya sekarang aplikasi-aplikasi Android ya, yang digunakan untuk mining ya, banyak sekali. Termasuk saya pribadi memang satu handphone ini banyak sekali mining. Adapun hasil kita serahkan ya artinya sama tim developer ini, nanti lama-lama kita akan mengetahui ini amanah atau tidak, serius atau enggak. Kalau ujung-ujungnya ya scam, ya kalau memang dasarnya free mining ya nggak masalah, kita tinggal buang aja aplikasinya, kan seperti itu. Tapi ketika misalkan memang ini ada project ini terlihat ke depannya ya, prospeknya bagus ya, kita pertahankan, perjuangkan seperti itu ya. Itu untuk Droid Cloud ya, Droid mining. Nah, ini Droid mining biasanya menggunakan daya pemrosesan ya, bersama dijalankan dari pusat. Sama cloud mining itu rata-rata kan seperti itu ya. Oke, sekarang yang kedua yaitu tentang exchanger. Ini sebelum saya membahas tentang hybrid teknologi, karena supaya urutannya dari basic saya mengingatkan, mengulas lagi supaya biar lebih jelas saja. Nah, ini apa itu exchanger sebenarnya? Jenis-jenis exchanger itu ada yang exchanger sendiri kan artinya adalah pertukaran, teman-teman ya. Artinya pertukaran, di mana ini terbagi ada dua exchanger ini. Ada dua. Yang pertama, pertukaran terpusat, teman-teman ya. Pertukaran terpusat atau centralized ya exchange. Centralized exchange ini disingkat CEX ya. Seperti contohnya yang sudah ada di negara kita ya, Indodax, Toko Kripto, Rekeningku ya. Kemudian ada lagi apa, Pintu dan lain-lain. Itu exchange sebenarnya, exchanger. Dan itu namanya adalah masih tercentralized exchange ya. Jadi CEX. Nah, kemudian yang kedua jenisnya adalah ada DEX. Di mana DEX ini desentralisasi exchange. Ya, jadi dia tidak ada pusat, tidak terpusat, artinya terdesentralisasi. DEX ini kan biasanya full crack ya, memanfaatkan teknologi blockchain dan smart contract, biasanya seperti itu. Memang DEX itu seperti itu. Jadi menggunakan teknologi blockchain dan smart contract. Sebenarnya yang centralized juga sama menggunakan blockchain, namun dia lebih tersentral. Nah, ini melibatkan smart contract kalau untuk DEX ya, untuk menggantikan peran organisasi yang terpusat tadi, yang CEX tadi. Jadi perannya digantikan. Jadi ini lebih kepada peer to peer, langsung one on one ya, karena menggunakan smart contract. Nah, pertanyaannya apa itu smart contract misalkan? Nah, biar lebih paham lagi, smart contract itu suatu protokol, teman-teman ya, suatu protokol komputer ya, yang biasanya itu memfasilitasi perjanjian ya. Jadi semacam kayak kontrak atau perjanjian antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, tanpa ada pihak ketiga gitu loh. Misalkan kayak saya pihak satu, Anda pihak kedua, ya sudah, nggak ada pihak ketiga, nggak tersentral seperti itu. Nah, itu biasanya untuk DEX lebih cepat, lebih simple ya, tidak ada centralized di situ. Begitu teman-teman. Ya, itu exchanger namanya. Jadi ada dua macam exchanger, dua jenis exchanger. Ada exchanger centralized exchanger yaitu CEX, ada decentralized exchanger, ada dua. Ya, itu untuk jenis exchanger. Tadi untuk jenis mining sudah saya informasiin. Nah, untuk kali ini saya membahas tentang hybrid ekologi. Kenapa saya bilang ini hybrid ekologi atau hybrid teknologi? Karena saya melihat beberapa sisi yang project ini betul-betul ditopang dan betul-betul disempurnakan daripada project-project sebelumnya yang sudah ada. Yang pertama itu adalah new blockchain. Blockchain baru yang diciptakan oleh Nicholas Kokalis ini tergolong baru. Karena kenapa? Selain daripada teknologi blockchainnya yang terbarukan, juga digabung dengan Web 3.0. Ini yang menarik. Jadi Web 3.0 mungkin ada sebagian orang yang mengatakan, bukan hanya Pineapple kok, yang lain juga banyak yang menggunakan Web 3.0. Betul. Artinya secara realnya itu belum bisa dikukuhkan siapa sih sebenarnya yang pionir daripada Web 3.0. Namun memang sudah banyak yang mengakui platform-platform di tahun 2022 ini
mengklaim bahwa project dia atau aplikasi dia atau platform dia menggunakan Web 3.0. Nah ini jadi ya oke lah, whatever they said, but we try to trust to Web 3.0. Kita mempercayai Web 3.0 memiliki fitur kelebihan ya, di mana blockchain kita mengetahui bahwa itu pencatatan buku besar ya, transaksi yang terdesentralisasi tentunya untuk blockchain itu sendiri. Nah, Web 3.0 itu adalah sebuah tatanan internet ya yang bergerak. Jadi internet selama ini kan kita browsing internet ya seperti itu adanya lah. Ketika loading sinyal dan lain sebagainya ya, internet ya kita bisa akses apa aja di dunia internet kan. Nah ini internet ini bergeraknya dengan sistem desentralisasi, bedanya itu. Jadi Web3 ini lebih terdesentralisasi kan, makanya berkaitan dengan blockchain teman-teman ya. Jadi menerapkan bahasanya oke lah kita katakan menerapkan demokrasi lah teman-teman ya. Jadi emang Web 3.0 ini memang kebanyakan digunakan di dunia kripto teman-teman. Ya, dunia kripto, mata uang digital itu akan melibatkan dan menggunakan blockchain, karena ketika menggunakan teknologi yang sudah lalu itu tentunya akan menemukan kendala-kendala tertentu. Namun di sini juga segi keamanan dan sebagainya kita harus lihat. Kelebihan dari Web 3.0 yang pertama adalah high speed access. Kenapa saya bilang high speed access? Karena kecepatan aksesnya itu lebih tinggi lagi, terlebih ketika nanti Web 3.0 ini diakses oleh 5G, udah luar biasa sekali. Gitu. Kemudian selain daripada high speed access, ini ada juga high security. Artinya high security ini tingkat keamanan yang lebih tinggi teman-teman. Lebih tinggi, lebih cepat, lebih akurat ya. Kemudian selanjutnya memang Web3 ini tergolong low risk ya. Jadi low risk itu artinya kita risiko minim, rendah. Ya, dan tentunya selain daripada itu untuk Web3 ini lebih kepada personalization karena lebih kepada desentralisasi. Artinya personalization ini diserahkan ke kita. Ya, tidak ada centralized di sana, tidak ada website yang berpusat, tidak ada website yang dikontrol dengan satu individu, tidak ada. Artinya Web3 ini betul-betul personalization-nya dapat di kita. Seperti itu ya. Jadi kita yang punya paten hak untuk mengguna satu website itu ya, artinya tidak takut gitu loh, karena sudah terdesentralisasi. Misalkan website ini sudah terdesentralisasi menggunakan teknologi Web3. Jadi kita nggak takut lah. Artinya siapapun bisa akses memang ya. Tetapi di sini tingkat keamanannya lebih tinggi. Kemudian selanjutnya adalah new security system. Kenapa Pi Network ini saya bilang new security system? Sistem keamanan yang digunakan Pi Network ini ya di ekologi ini, kenapa saya bilang makanya hybrid ekologi? Karena di sini melibatkan KYC, artificial intelligence, kemudian Pi blockchain yang baru. Nah, penggabungan inilah yang saya lihat ini luar biasa. Saya pribadi orang awam artinya melihat ini kenapa kok bisa melibatkan KYC? Ada yang pemahaman seperti ini, Bang. Itu kan blockchain itu kan tidak memerlukan KYC, Bang. Artinya kan itu terdesentralisasi. Kenapa mesti ada KYC? Nah, jadi di sini perlu saya informasiin kalau pemahaman si pribadi nih, teman-teman, kalau boleh sharing, betul memang untuk teknologinya sendiri blockchain itu tidak memerlukan daripada KYC. Nah, namun di sini ini kan kita project pembentukan daripada ekologi Pi Network ya. Tentunya di sini ketika koin itu diusung, koin itu dibentuk, dibikin, artinya ketika punya target ini ingin diakui oleh dunia ya, pengajuan kepada dewan kripto dunia ini kan kita harus ada, misalkan gini, contoh sederhana lah, kamu punya koin, iya saya punya koin, kamu punya berapa koin supply sekian, terus kamu punya masa kamu mana buktinya? Nah, ketika ada KYC ini adalah salah satu data bahwa bukan berarti diserahkan begitu saja, tidak, tetapi ada bukti gitu loh. Ada bukti bahwa kita real manusia, kita real tim, bukan robot. Kan bisa saja mengajukan untuk pengukuhan daripada kripto dunia ini saya ada data loh. Pengguna atau penambang
padahal mesin semua, bukan manusia. Nah, untuk merealkan itu agar cepat lolos, agar cepat memiliki nilai tinggi, kita itu punya komunitas. Nah, komunitas itu tandanya adalah KYC. Namun KYC ini disaring lagi, nggak bisa asal data dipakai. Karena kenapa? Dibantulah checkingnya oleh artificial intelligence dan human checking. Artinya selain daripada dicek sama orang, makanya diciptakan validator. Di situ juga artificial intelligence ini terlibat melihat bahwa ini data real human atau bukan, atau robot. Nah, itu kecerdasan buatan ini kan membantu ya, mempercepat juga seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya bahwa saya ingin katakan kenapa ini bisa dibilang hybrid ekologi, karena di sini ada new ecosystem. Kenapa bisa dibilang new ecosystem? Kalau pemahaman saya pribadi, di sini adalah kelengkapan utilitas. Nah, utility inilah yang saya salut banget gitu loh. Selain daripada persiapan di awal blockchain, kemudian perkembangannya yang luar biasa ini, terciptanya marketplace yang dimana sebelumnya tidak ada, yang tercipta sampai marketplace sebanyak ini. Saat ini adalah sejarah di dunia kripto, terciptanya banyak marketplace, baik itu P-Chain Mall ya, P-Market ID dan lain sebagainya, itu banyak banget ya, P-Barter Mall, banyak banget. Dan di sana tercipta dengan fitur-fitur yang luar biasa, banyak produk yang bisa memberikan peluang ya, memberikan peluang kepada vendor untuk memasang produknya dengan di walaupun ini banyak yang tidak setuju. Artinya orang yang tidak memahami daripada tujuan dan step daripada ekosistem ini pasti menganggapnya itu kan belum ada di exchanger, belum masuk ini, kok bisa ditukar segala macam loh. Ini kan enclosed mainnet namanya. Ini yang dibentuk sama Pi Network adalah justru fase ini fase mainnet tertutup, makanya dinamakan mainnet tertutup. Toh yang melakukan transaksi itu kesepakatan antar pionir, hanya komunitas saja, jadi nggak ada urusannya dengan orang luar, karena ini kesepakatan untuk apa? Untuk membentuk value yang tinggi gitu loh. Nah, ini makanya ekosistem ini luar biasa kalau menurut saya. Kemudian di sini akan melibatkan perbankan ya, melibatkan perbankan ketika memang ini nanti diakui, ketika ini memang diterima di koin sebagai koin dunia, artinya sebagai mata uang digital dunia, ini akan berhubungan dengan banking, world banking, atau kemarin yang rumor tentang world banking sudah melirik, kemudian IMF sudah melirik seperti itu. Tidak menutup kemungkinan hal itu akan semakin meluas dan semakin terjadi ya, karena memang ini memiliki prospek dan peluang sangat besar. Nah, makanya ini akan berhubungan dengan governance ekosistem ini. Makanya saya bilang ekosistem utilitas ini lengkap. Governance daripada setiap negara itu tentunya apropisasinya akan lebih bagus ketika dilihat dari lengkapnya utilitas. Maka setiap government ini akan melihat, oh ini utilitas lengkap banget ya, kemudian ini ada yang namanya komoditinya, wah ini bisa segala macam, bisa saja. Nah, di sini saya bukan menentukan dan bukan memastikan, tetapi ini pandangan saya pribadi ketika saya melihat bahwa ini adalah sebuah hibrid ekologi gitu teman-teman ya. Jadi jangan salah diartikan, jangan ditelan mentah-mentah juga. Ini kan paradigma saya melihat satu ekosistem ini yang tersusun dan terbentuk ya. Kemudian kenapa saya bilang ini hybrid ekologi? Di sini ada ngelihat daripada new design market, volatility underlying crypto. Ya, saya menggunakan bahasa design market volatility underlying crypto. Karena kenapa? Ada dua kind of crypto, ada dua jenis kripto di dunia ini kita tahu. Yang pertama adalah unstable coin, ya. Yang kedua adalah stable coin. Unstable coin itu ya yang mengikuti volatilitas pasar. Itu yang kita tahu ya. Jadi unstable coin ini mau tidak mau seperti ada di term and service-nya Pi Network. Memang betul di sana ada tertera bahwa tunduk dan patuh dan mengikuti daripada aturan kripto dunia, di situ akan sesuai dengan mengikuti volatilitas. Betul. Jadi di sini kenapa saya bilang kata hibrid? Karena di sini nanti akan terbentuk daripada dua jenis koin dalam satu. Artinya unstable coin juga, stable coin juga. Kok bisa, Bang? Kalau saya, makanya ini kan saya sharing, kalau saya melihat bahwa unstable coin karena sesuai daripada white papernya Pi Network, kemudian ada di term of service-nya Pi Network, di situ dikatakan bahwa ini tetap akan terpengaruh oleh volatilitas.
Artinya bagaimana ketika market itu naik posisinya nanti akan terpengaruh. Tapi ketika volatilitasnya sedang-sedang saja, artinya itu ada di posisi stable coin, stable price atau stable value. Artinya seperti itu. Jadi tetap akan terpengaruh. Makanya kenapa di sini exchanger akan terlihat. Artinya bahasa saya terlihat itu ya akan digunakan untuk Pi Network ini, tetap exchanger akan digunakan. Saya melihat seperti itu ya teman-teman ya. Ini penglihatan saya melihat seperti itu. Jadi karena kenapa? Karena di sini tergolong Pi Network ini nanti golongannya adalah golongan kripto, yaitu masuk pada golongan unstable coin. Tetapi yang kedua yang saya bilang tadi stable coin. Nah, ini ada backup. Biasanya yang kita tahu stable coin itu seperti halnya USDT. USDT ini kan di backup dengan USD. Kemudian ada koin baru yang namanya, kebetulan saya juga nambang di sana, kemudian saya juga ada investasi di sana yang namanya Nagaya. Nah, maaf nih, jadi nggak apa-apa, koin lain saya sebutkan ya. Nagaya ini memang di backup oleh emas dan ini dia concernnya di stable coin. Artinya dia ada volatilitas tetapi tidak tergantung daripada tidak terlalu jam, artinya tidak terlalu dump. Jadi yang ada kalau untuk gold itu kan dia pump terus, ya yang kita tahu. Nah di sini Nagaya saya lihat di backup oleh real emas, ya real gold. Dan memang tiga negara yang yang membackup daripada projectnya itu adalah Korea, Singapura dan Indonesia. Ya insya Allah mudah-mudahan baik adanya gitu loh. Nah kemudian makanya ini stable coin. Nah, terus Pi Network stable coin backupnya apa? Nah ini memang yang saya pengen utarakan adalah backupnya dibilang stablenya koin daripada Pi Network ini. Yang pertama yang saya lihat adalah adanya marketplace, ya marketplace. Karena kenapa? Nanti marketplace ini kan akan mengikuti marketnya dunia. Apa produknya? Biasanya harganya berapa? Itu akan mengikuti. Makanya tidak mungkin anjlok karena ada marketplace. Ada harga minimumnya. Produk misalkan TV, anggaplah rupiahnya 2 juta. Ya kan kalau sudah ada backup barang, posisi TV tersebut kan nggak mungkin cuma 200.000. Nah ini jadi, dan produk itu makin hari makin terbarukan, artinya seperti itu. Itulah salah satu backup daripada marketplace. Kemudian yang kedua daripada komoditi. Komoditi tingkat negara itu lain lagi. Apakah dia komoditi itu menyangkut daripada pertambangan itu nikel, emas dan lain sebagainya, itu akan membackup juga daripada stable coinnya Pi Network. Makanya saya bilang tapi tetap tadi masuk ke unstable coin, yaitu mengikuti volatilitas. Hanya saja untuk tingkat volatilitas ini dam sama pumpnya ini akan terstabilkan, tidak terlalu jauh. Jadi tidak terlalu naik drastis banget, turun drastis banget, tidak seperti itu. Karena kenapa? Karena ada backup tadi. Kalau saya melihat seperti itu teman-teman ya. Tapi jangan ditelan teman-teman. Ini kan hanya pandangan saya, analisa saya bahwa kenapa masuk dua golongan itu Pi Network. Karena unstable coin itu sesuai kripto apa adanya, dan stable coin ini ada backup daripada komoditi, kemudian banking, governance, marketplace, itu adalah backup semua. Ya, jadi makanya yang terakhir saya bilang ini new design economic target. Karena kenapa? Global community, digital money, sama banking system. Ini luar biasa kalau menurut saya melihat bahwa cakupannya luas ya. Kendati pun pandangan saya ini salah ya, saya mohon maaf. Ini kan hanya pandangan saya, analisa saya bahwa new design economic target ini salah satu terobosan ya, maaf bukan revolusi, tapi salah satu langkah evolusi baru yang mungkin bisa diakui dunia atau tidak, kita lihat nanti waktu yang membuktikan ya. Oke teman-teman, summary ya, rangkuman lah, artinya rangkuman daripada hybrid ekologi yang saya berikan nama hybrid ekologi ini adalah, atau hybrid system ini. Yang pertama kita lihat dari teknologi blockchain dan Web 3.0. Yang pertama itu berkolab dengan World Crypto Settle, karena di sana ada yang namanya tadi yang barusan saya bilang, Nicholas pun pernah di videonya bilang bahwa Pi Network is World Crypto Settle, artinya sudah ditetapkan sebagai kripto dunia. Saya plong dengarnya kalau Nicholas bilang seperti itu di videonya, saya plong. Artinya
memang betul ini sudah diakui ya sebagai kripto dunia. Jangan dulu bicara value. Saya tidak menyebut dari awal sampai sekarang untuk value atau harga. Saya tidak kesana dulu. Artinya kita concern memahami project, memahami future atau masa depan, atau memahami daripada analisis ya, daripada project ini teman-teman ya. Jadi word crypto settle. Kemudian ini nanti ke depannya memang sudah bisa dilihat word digital money. Jadi ini word digital money itu bukan isapan jempol, tetapi memang ketika ini sudah diakui dan diambil untuk jalur-jalur transaksinya oleh beberapa perbankan, itu nggak menutup kemungkinan teman-teman ya. Karena di sini World Digital Bank ini kan, apalagi CBDC ini kan mengontrol daripada perbankan digital, keuangan digital di dunia. Nah ini ketika dilirik oleh CBDC seperti yang rumor sebelumnya, ini why not gitu? Kenapa enggak? Itu ya ini sharing ya, lagi-lagi sharing ya teman-teman, sorry ya. Oke. Kemudian summary daripada analisa saya atau pandangan saya ini adalah terkesan atau betul-betul menarik ketika ini berhubungan dengan world community. Artinya banyak para ahli memang mengatakan nggak mungkin lah komoditas dunia itu tingkatnya bukan segini dan lain sebagainya. Justru itu ketika memang Pi Network tidak seberapa daripada adanya komoditas dunia, makanya value daripada Pi Network ini nggak mungkin kecil kalau memang arahnya ke world community. Artinya komoditas dunia tidak mungkin value-nya rendah kecil. Kalau rendah kecil ya cukup kita beli bakso teman-teman ya, cukup kita beli rokok, cukup kita beli kopi, selesai. Yang penting perut kita kenyang, nggak usah mikir teknologi dan masa depan. Artinya kan begitu. Tetapi kalau berhubungan dengan teknologi yang pada prinsipnya memang ruang lingkupnya dunia, mencakup dari penggabungan dari beberapa negara dan berhubungan dengan komoditas, artinya itu tidak mungkin kecil one coin-nya. Makanya ada yang digadang-gadangkan dari kemarin one coin one word, ya itu bahasanya seperti itu. Tapi saya tidak menekankan untuk itu. Tetapi yang jelas di sini summary saya daripada word community. Kemudian juga ada word KYC, artinya di sini kebersamaan daripada komunitas. Karena melihat daripada KYC, berapa yang ter-KYC, itulah komunitas yang betul-betul pionir sejati yang mengusung project ini dari awal, dari nol sampai real. Ini yang luar biasa. Nah, kemudian nanti juga akan melibatkan daripada world peer-to-peer exchange. Ini yang pentingnya. Jadi ketika kita melakukan barter atau peer-to-peer lintas negara, ini ketika dijembatani dengan marketplace, kemudian maybe governance, something like that, itu bisa saja. Why not gitu kan teman-teman. Kemudian di sini maka ruang lingkupnya akan world transaction. Jadi kita pergi ke negara mana saja kita bisa menggunakan ini karena di negara tersebut sudah mengakui adanya koin ini. Itu yang nilai luar biasanya. Nah, jadi yang terakhir kenapa saya bilang world stable coin by commodity underlying. Nah, inilah artinya kesimpulannya adalah Pi Network saya melihat adalah underlyingnya itu lebih kepada uraian saya tadi di atas. Yang pertama marketplace ya, marketplace, community, banking ya, governance. Nah, itu adalah underlyingnya. Kenapa kok bisa itu? Ya karena memang sudah diterima, kecuali tidak diterima. Tapi karena banyak yang menerima di tiap negara, nah utility tadi yang saya sebut itu bisa menerima, itulah underlyingnya. Nah, jadi makanya akan berhubungan dengan unstable coin dan stable coin. Ada dua-duanya diikuti, mencakup gitu loh. Walaupun unstable coin tetapi tidak terlalu jump dan tidak terlalu damp. Tidak terlalu pump dan tidak terlalu dump. Seperti itu teman-teman ya. Jadi artinya itulah pemahaman saya dan mudah-mudahan ini yang saya katakan hybrid ekologi, mudah-mudahan betul adanya bisa membantu perjalanan kehidupan kita agar agar kita tidak terlalu tertinggal. Nah, adapun masalah proof of work yang dibentuk dan disusun, yang dibangun di Tangerang, yang disahkan oleh Ketua DPR, nah itu nanti next maybe kita bahas. Tetapi pada kesempatan ini saya lebih tertarik untuk
meluangkan waktu untuk bercerita lah, anggap aja ini cerita bahwa pandangan saya terhadap Pi Network ini adalah hybrid ekologi. Jadi ini kelasnya beda, saya melihat luar biasa ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini manfaat. Jadi Pi Network manfaat buat seluruh dunia, terlebih sekarang setiap negara di seluruh dunia ekonomi tergonjang-ganjing. Mudah-mudahan dengan adanya Pi Network ini baik adanya ya, semua orang juga mengharapkan seperti itu di pelosok dunia manapun. Tidak munafik, tidak bisa dipungkiri, semua orang ingin hidup sejahtera, ingin sehat selalu, dan ingin free finance, free time, artinya waktu bebas, finansial bebas ya, artinya tidak pusing selalu dan kita bisa membantu orang banyak. Mudah-mudahan itu terjadi ya. Karena tidak ada yang bisa memastikan untuk hal itu ya. Kalau saya berkeyakinan bahwa apapun itu human created, yang diciptakan manusia is just God. Hanya Tuhan who has justice, yang punya who has conclusion, yang punya kesimpulan ya. Kita serahin saja sama Allah, sama Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan ini baik adanya. Termasuk juga video saya ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya, bagi teman-teman, tidak ada niatan apapun. Lagi-lagi tidak ada niatan mengajari, tidak ada niatan yang aneh-aneh. Artinya saya hanya sharing, berbagi pikiran bagi teman-teman. Terlebih saya sebenarnya arahnya memang teman-teman yang pemula, biar tidak terlalu mudah diarahkan, yang sekiranya arahnya itu terlalu banyak belok kan bahaya kan gitu. Ya, setidaknya acuannya bahwa sharing dengan saya melalui Android apps ini ya, Cryptoin Android apps ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oh iya, ini begini, relevansikan dengan realnya, dengan kenyataannya. Hukum relevansi ini penting teman-teman ya. Oke, gitu aja, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dan dukungannya, juga supportnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.